Demilitarisasi Rhineland 1936 sebab dunia. Apa itu demilitarisasi? Ini merupakan pengurangan angkatan bersenjata pada suatu wilayah atau negara. Dan ini kebalikan dari militerisasi dalam banyak hal tentunya. Kemudian, apa itu Rhineland? Rhineland merupakan sebuah wilayah atau sebidang tanah di Jerman yang berbatasan langsung dengan negara Prancis, Belgia, dan juga Belanda yang akan didemilitarisasi. Kenapa wilayah Rhineland bisa didemilitarisasi? Tentu ini menjadi poin yang menarik. Di dalam sebuah perjanjian Versailles tidak boleh ada pasukan Jerman yang ditempatkan di area atau wilayah tersebut, baik itu tank, tentara, ataupun benteng yang dibangun. Tentu tujuan utamanya untuk meningkatkan keamanan negara Prancis dan tidak membuat Jerman mungkin menyerang Prancis. Kemudian untuk membatasi tentara Jerman hanya menjadi 1.000 pasukan perang dan angkatan lautnya menjadi hanya 36 kapal perang. Kemudian, apa itu perjanjian Versailles? Perjanjian Versailles 1919 adalah sebuah perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia Pertama antara pihak sekutu dan Kekaisaran Jerman setelah 6 bulan negosiasi melalui konferensi pers perdamaian di Paris. Perjanjian ini akhirnya ditandatangani sebagai perjanjian tindak lanjut dari pelucutan senjata yang ditandatangani pada bulan November 1918 di Conference Forest di Prancis untuk mengakhiri perseteruan. Sesungguhnya yang satu hal lagi yang paling penting yang dihasilkan dari perjanjian ini adalah bahwa pihak Jerman menerima tanggung jawab penuh sebagai penyebab peperangan dunia pertama melalui aturan dari pasal ini, dari pasal 231 sampai pasal 247 harus melakukan perbaikan-perbaikan pada negara-negara tertentu yang tergabung dalam sekutu. Ya, jika kalian tertarik untuk gua membuat video tentang perjanjian Versailles, gua akan membuat videonya tersendiri. Bagaimana? Jika kalian setuju, silakan komentar di bawah. Let's take a look at the key provisions of the treaty. The provisions could be divided into 3 parts: territorial, military, financial, and economical. Kira-kira bagaimana ya tanggapan dari pihak Jerman tentang perjanjian Versailles tersebut? Di Jerman, kala itu, perjanjian ini menimbulkan keterkejutan dan rasa malu yang sangat besar terhadap runtuhnya Republik Weimar pada tahun 1933. Terutama banyak masyarakat Jerman yang tidak percaya bahwa mereka harus menanggung konsekuensi dan tanggung jawab penuh atas pemicu perang tersebut. 4 besar atau Big Four yang melakukan negosiasi perjanjian ini adalah yang pertama ada Perdana Menteri Britania Raya, yaitu David Lloyd George. Kemudian ada Perdana Menteri Prancis, yaitu Georges Clemenceau. Kemudian ada dari Italia, yaitu Vittorio Orlando. Kemudian ada Presiden Amerika kala itu, yaitu Woodrow Wilson. Tetapi pihak Jerman tidak diundang ke Prancis untuk mendiskusikan perjanjian tersebut. Saat itu sulit untuk mencapai kesepakatan bersama karena tujuan mereka saling berkonflik satu sama lain. Alhasil, perundingan ini disebut sebagai suatu kompromi yang tidak disukai oleh pihak manapun. Penyebab utama negara Jerman mengirimkan pasukannya ke wilayah Rhineland pada Mei tahun 1935, Perancis mentandatangani perjanjian persahabatan dan saling mendukung dengan pihak negara Uni Soviet.
Kemudian negara Jerman mengeklaim perjanjian ini akan memusuhi mereka, dan sang diktator Jerman, dan lu udah tahu siapa itu, menggunakan ini sebagai sebab untuk mengirim pasukannya ke wilayah Rhineland pada Maret 1936, dan ini bertentangan dengan ketentuan perjanjian Versailles dan Locarno dari pihak sekutu. Itu adalah pertaruhan yang di pihaknya, dan para jenderal-jenderalnya pun ikut gugup karenanya. Peperangan kembali ke pihak Jerman. Jerman belum siap mencapai titik di mana mereka akan siap melakukan peperangan menghadapi negara Prancis. Alasan kenapa sang diktator Jerman kala itu menolak penarikan pasukannya dari wilayah Rhineland. Menyusul diskusi yang dijelaskan dalam dokumen Menteri Luar Negeri Inggris kala itu, yaitu Anthony Eden, memang beliau sempat bertemu dengan duta besar negara Jerman dan mengajukan sebuah proposal. Akan tetapi, sang diktator Jerman menolak untuk menarik pasukannya dan lebih memilih menekan Liga Bangsa-Bangsa untuk bertindak lebih lanjut. Prancis kala itu berada di ambang pemilihan umum dan tidak akan bertindak apapun tanpa dukungan negara Inggris. Kemudian nih, rakyat Inggris merasa bahwa perjanjian Versailles tersebut tidak adil terhadap negara Jerman dan terlalu membatasi. Dan karena hal ini, pemerintah Inggris enggan memutuskan apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Kemudian, sang diktator Jerman kala itu beralih dari pendudukan Rhineland pada tahun 1036 ke aneksasi Austria dan menyita Sunderland pada tahun 1938 dan mengambil sisa Cekoslovakia pada Maret tahun 1939. Kemudian beralih ke Polandia pada September tahun 1939. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian ada pertanyaan, kritik, atau pembahasan yang gak ada di video, kita bisa diskusi di kolom komentar. Oke, thank you. See ya.